Artis tersandung kasus, tapi ceritanya lebih dalam dari yang terlihat. Setelah berbulan-bulan menjadi sorotan media, kasus Amar Zoni akhirnya menemukan titik terang. Namun, di balik headline yang hanya menyebut pemerasan terhadap seorang artis, tersembunyi kisah yang jauh lebih rumit dan mengejutkan. Berdasarkan investigasi mendalam yang kami himpun, pemerasan ratusan juta rupiah terhadap Amar ternyata melibatkan pihak-pihak yang tidak disangka. Lebih dari sekadar isu perlakuan khusus di Rutan Salemba, kasus ini membuka pintu pada praktik manipulasi internal, ancaman terhadap petugas pemasyarakatan, dan penyalahgunaan wewenang secara sistematis. Semua bermula dari ketegangan yang mulai terasa ketika Amar dipindahkan ke blok tahanan tertentu, blok yang kelak menjadi pusat dari kisah penuh intrik ini. Petugas rutan diintimidasi oleh sumber misterius. Salah satu poin paling mengejutkan adalah bagaimana seorang petugas wanita di Rutan Salemba menerima tekanan dari pihak luar yang mengaku mengurus komunikasi Amar. Mereka tak hanya melakukan pendekatan verbal, namun juga menyampaikan pesan ancaman yang menyasar kehidupan pribadi sang petugas. Salah satunya adalah menyebut lokasi tempat tinggal dan sekolah anaknya secara spesifik, indikasi bahwa pihak luar memiliki akses yang mengkhawatirkan. Ancaman ini dibungkus dalam permintaan agar petugas menjaga komunikasi Amar tetap berjalan dengan lancar, dengan iming-iming kompensasi fantastis. Dalam laporan resmi, kata komunikasi diduga menjadi sandi untuk aksi pemerasan yang lebih luas. Perlakuan khusus, rumor yang ternyata bukan sekadar bisikan. Sejak awal masa penahanan Amar Zoni, mulai beredar kabar di kalangan petugas bahwa ia menerima perlakuan berbeda. Beberapa menyebut jumlah kunjungan yang tidak tercatat, sementara yang lain mencurigai adanya jalur khusus komunikasi yang melibatkan orang dalam. Walau pihak rutan membantah adanya praktik tersebut secara resmi, fakta di lapangan menunjukkan adanya ketegangan antar napi karena perhatian berlebih pada Amar. Perhatian itu bukan tanpa resiko. Ketika tahanan lain merasa ada ketidakadilan, suasana di blok bisa menjadi tidak stabil dan rawan konflik terselubung. Surat misterius dan telepon tak bernama jadi pemicu awal. Ketegangan meningkat ketika seorang petugas menemukan amplop kosong dengan catatan yang menyebut nama Amar, disertai instruksi untuk tidak banyak bertanya. Tak lama berselang, telepon dari nomor tak dikenal masuk ke ruang kontrol. Suara pria di seberang memberi arahan langsung, bahkan menawarkan kompensasi dengan embel-embel, semua akan aman jika kerjasama berjalan lancar. Istilah seperti ini sangat umum dalam skema pemerasan terselubung. Petugas yang awalnya mengira ini hanya candaan atau hoax, akhirnya menyadari bahwa ia berada di tengah permainan yang jauh lebih besar dan berbahaya. Ketika uang berbicara, 300 juta untuk sebuah pertemuan. Pihak luar yang mengaku sebagai pengacara Amar mulai mengintensifkan pendekatannya. Mereka meminta agar proses kunjungan berlangsung tanpa gangguan, bahkan menyebut nominal 300 juta sebagai kompensasi. Bagi seorang petugas pemasyarakatan, angka tersebut jelas tidak masuk akal. Uang itu kemudian benar-benar dikirim dan petugas menyimpan bukti transaksi tersebut sebagai dokumentasi. Dalam laporan internal, uang tersebut kini menjadi salah satu alat bukti paling krusial dalam membongkar jejaring pemerasan di balik dinding tahanan. Petugas menjadi saksi kunci, tapi juga target tekanan. Setelah menerima beberapa kali ancaman dan instruksi dari pihak luar, sang petugas akhirnya memberanikan diri mencatat semua kejadian dalam buku harian kerja. Setiap interaksi, telepon, bahkan kunjungan tak biasa dicatat dengan detail. Langkah ini ternyata menyelamatkannya ketika pihak pengawas internal mulai melakukan pemeriksaan. Dalam kondisi yang semakin menekan, petugas itu menyerahkan semua catatan sebagai bukti, termasuk nama satu orang kunci yang selama ini hanya disebut melalui telepon, Sandi Wirawan, manajer sekaligus orang dekat Amar Zoni. Sosok tak terduga dari lingkaran dalam. Nama Sandi Wirawan menjadi sorotan setelah petugas mengungkap perannya dalam pengakuan tertulis. Dikenal sebagai sosok yang sangat dekat dengan Amar, Sandi disebut sebagai dalang yang menyusun strategi pemerasan dari luar rutan. Bukti komunikasi, transfer dana, dan instruksi verbal mengarah padanya. Saat dihadapkan dengan bukti oleh tim pengawas internal, ekspresinya tetap tenang, namun tak bisa mengelak dari jejak digital yang mengikat keterlibatannya.
Pengungkapan ini menjadi titik balik dalam penyelidikan karena membuka fakta bahwa jaringan ini diduga telah bekerja cukup lama dan tidak hanya menyasar satu tahanan saja. Amar Zoni ternyata tak tahu tapi jadi korban sistem. Amar sendiri, menurut laporan investigasi, tidak menyadari sepenuhnya bahwa ada pihak-pihak yang menjual namanya untuk kepentingan pribadi. Dalam sesi interogasi bersama petugas, Amar dikabarkan tampak terpukul ketika mengetahui bahwa sahabatnya sendiri menjadi sosok di balik permainan ini. Meski sebelumnya ia mencurigai adanya upaya manipulasi melalui beberapa napi yang menyamar, Amar tidak pernah nyangka bahwa proses itu begitu dalam dan sistematis. Sumber menyebut bahwa Amar memberikan pernyataan bahwa dirinya merasa dikhianati oleh orang yang ia percaya sepenuhnya. Petugas jadi pahlawan sunyi yang mengguncang sistem. Keputusan sang petugas untuk membuat pengakuan jujur dan menyerahkan bukti pada divisi pengamanan menjadi langkah yang mengubah arah kasus. Ia bukan hanya membela diri, tapi juga melindungi Amar dari jebakan lebih dalam. Keberaniannya menyebut nama, menyerahkan bukti transfer, serta mengizinkan penyidik untuk memeriksa data pribadi menjadikannya salah satu saksi kunci yang kredibel. Meski awalnya hanya berusaha melindungi diri dan keluarganya, langkah ini justru membuatnya menjadi pion utama dalam membongkar skema yang lebih besar di lingkungan penahanan. Akhir cerita atau awal investigasi lebih dalam. Kini, dengan Sandi Wirawan dalam proses hukum dan bukti-bukti kuat di tangan penyidik, publik menanti kejelasan. Namun, sejumlah sumber internal menyebut bahwa kasus ini mungkin hanya puncak gunung es. Apakah masih ada nama lain yang terlibat? Apakah praktik seperti ini juga terjadi di tempat lain? Meski suasana di Rutan Salemba kini disebut lebih tenang, trauma dari peristiwa ini masih berbekas bagi mereka yang terlibat. Amar Zoni tetap ditahan sesuai prosedur, namun kini berada dalam pengawasan ketat untuk menghindari intervensi lanjutan. Sementara itu, petugas wanita yang menjadi saksi kunci kini mendapatkan perlindungan khusus, dan publik masih menunggu episode berikutnya dari kisah yang belum tentu benar-benar usai.